Masjid Agung Baing Yusuf selama ini menjadi salah satu tujuan wisata religi di Kabupaten Purwakarta. Keberadaan makam sang tokoh penyebar Islam yang memiliki nama asli R.H. Moch Yusuf itu mungkin yang menjadi daya tariknya. Makam Baing Yusuf juga menjadi salah satu dari puluhan kawasan cagar budaya yang ada di kabupaten ini. Hampir setiap hari banyak penziarah yang mendatangi makam Baing Yusuf. Mereka datang dari dalam dan luar kota, bahkan di waktu-waktu tertentu. Yang berziarah itu sampai puluhan bus. Beliau merupakan salah seorang tokoh ulama penyebar agama Islam di era 1800-an. Salah satu peninggalan Baing Yusuf yakni Masjid Agung Purwakarta. Bahkan saking kuatnya ikatan antara sang ulama dengan masjid tersebut, sampai-sampai tempat peristirahatannya pun tak jauh dari masjid tersebut. Baing Yusuf merupakan tokoh ulama kelahiran Bogor 1700-an. Ia datang ke Purwakarta sekitar 1820. Konon kabarnya, Baing Yusuf ini merupakan masih keturunan raja di kerajaan Pajajaran. Pada 1826, Baing Yusuf mulai membangun masjid. Masjid tersebut saat itu masih berada di tengah hutan belantara, karena pusat pemerintahan saat itu bukan di pusat Purwakarta, melainkan jauh ke wilayah selatan, yakni tempatnya di alun-alun Wanayasa. Kemudian masjid besar yang dibangun Baing Yusuf ini pada masanya dijadikan tempat syiar Islam di wilayah Purwakarta. Apalagi saat itu pemeluk agama Islam di wilayah ini masih sangat jarang. Makanya Baing Yusuf mendirikan tempat untuk kajian agama Islam. Menurut cerita, sejak kecil Baing Yusuf memang sudah sangat cerdas. Konon pada usia beliau, Baing Yusuf sudah fasih bahasa Arab. Lalu saat usia 12 tahun, beliau hafal Al-Quran. Bahkan beliau pernah belajar Islam di Mekah, Arab Saudi. Namun meskipun fasih berbahasa Arab saat itu, Baing Yusuf menyiarkan Islam dengan bahasa Sunda. Apalagi saat itu masyarakat Purwakarta belum mengenal dan memahami bahasa Latin, bahasa Arab ataupun bahasa Jawa kuno. Adapun bukti Baing Yusuf menyebarkan Islam dengan bahasa Sunda, yaitu bisa dilihat dari kitab fikih dan tasawuf yang disusunnya. Meskipun tulisannya pakai bahasa Arab, kitab tersebut terjemahkan dalam bahasa Sunda. Pada 1830-an, pusat pemerintahan pindah dari Wanayasa ke Purwakarta. Perpindahan pusat pemerintahan ini semakin berkembangnya penyebaran agama Islam. Apalagi keberadaan Masjid Agung ini sangat strategi, yakni berdekatan dengan pusat pemerintahan, kantor bupati, dan kesininya dekat dengan lembaga permasyarakatan lapas. Dari silsilah Baing Yusuf konon juga pernah menjadi murid Syekh Campaka Putih atau Pangeran Diponegoro. Tak hanya itu, Baing Yusuf juga banyak muridnya, salah satunya Syekh Nawawi Al-Bantani atau pengarang kitab asal Banten. Saya di sini akan mewawancara atas nama siapa? Saya ingin Solihin. Ya. Langsung aja ke pertanyaannya, Pak. Yang pertama, kapan wafatnya almarhum Syekh Baing Yusuf? Syekh Yusuf meninggal tahun 1894. Siapa almarhum Syekh Baing Yusuf? Syekh Yusuf ini tokoh agama ya, seorang ulama. Yang ketiga, di mana makam almarhum Syekh Baing Yusuf? Ya, di sini. Terus 4, bagaimana peran almarhum Syekh Baing Yusuf? Peran beliau itu selalu mengembangkan agama Islam. Setiap hari Jumat itu berdakwah.
Mengapa dimakamkan di sini? Ya karena ini tanahnya beliau. Diwakafkan sampai Masjid Agung, sampai alun-alun tanah beliau. Yang keenam, apa amanat almarhum Syekh Bain Yusuf? Amanah saya titip aja. Cuman